Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Om Budi Channel akan berkisah dan menceritakan tentang suatu kerajaan Mekonga, dan kita akan melihat benda pusaka yang akan kami wawancarai adalah seorang tokoh pemuda adat suku Tolaki Mekonga. Dan tepat di samping saya adalah beliau Bapak Mulyono SH, seorang pemerhati budaya suku Tolaki Mekonga. Dan kita akan mencoba menceritakan bagaimana kisah-kisah mengenai tentang meriam yang selama ini orang masih belum ketahui. Meriam tersebut terbuat sangat kecil, benda yang sangat kecil, meriam peninggalan kerajaan Mekonga. Dan jadi terus ikuti video Om Puji Channel. Semoga Om Puji Channel bisa memberikan manfaat yang berarti untuk kalian semua. Dan yang saya ingin tanyakan ini Pak Mulyono, bagaimana kisah mengenai meriam peninggalan kerajaan Mekonga sampai meriam tersebut sempat dipegang oleh pewaris dari Bapak Mulyono? Jadi saya bercerita dulu, meriam itu awalnya dari nenek buyut kita, yaitu Nenek Goruru. Nenek Goruru turun kepada Nenek Habibah sampai ke anaknya lagi, yaitu bapak kami. Dan meriam itu sekarang dirawat dan dipelihara oleh kakak kami, kakak yang tertua, yaitu saudara Munsir. Jadi sejarah meriam itu adalah meriam turun-temurun yang kami simpan, dan yang kami ingat bahwa meriam itu dipegang oleh kakek buyut kita yang bernama Nenek Goruru dengan Nenek Wayamala. Wayamala. Jadi kita sudah hilang data lagi di atasnya itu, siapa yang pertama menemukan itu meriam. Tetapi menurut cerita orang tua kami bahwa meriam itu dulunya dua. Jadi dulu itu meriam dua menurut kakek kami, yaitu satu perempuan dan satu laki-laki. Satu laki-laki, satu perempuan. Dan yang dipegang sekarang yang laki-laki. Jadi meriam itu sempat dulu ditimbun karena sempat ditimbun waktu agresi Belanda di tahun 48 itu, 47 48 pasca serangannya itu kembali di 4 sampai 49. Jadi pasangannya itu hilang yang perempuan. Nanti di sekitaran tahun 70-an, tahun 80-an itu ada dulu yang namanya Mbua Koi di Sakuli. Mbua Koi dulu itu namanya Nenek Langato. Jadi Mbua Koi dulu ini bermimpi dia menemukan lagi pasangannya. Dia temukan lagi pasangannya. Tapi yang sejenis itu Pak ya? Lebih kecil lagi daripada yang ini. Lebih kecil lagi daripada yang ini. Jadi untuk mencari pasangannya itu dia membutuhkan meriam yang ini, meriam yang laki-laki. Meriam laki-laki. Artinya dipersandingkan. Dipersandingkan supaya didapat kembali itu. Tetapi alhamdulillah dia dapat kembali itu meriam jauh, sekitar hampir mungkin berapa gunung itu, hampir tembus Mowewe. Dia cari itu di gunung dulu. Dia dapat lagi pasangannya. Hanya kakek kami
tidak mau lagi mengambil karena Maryam yang satunya itu hilang. Nah, dia yang temukan, jadi diberikan ke Nenek Langatu itu Maryam. Dan hilangnya itu Pak, kira-kira menurut Pak Mulyono ada unsur mistisnya? Iya, ada unsur mistisnya ya. itu. Memang mau pergi tuh Iya, yang satunya. Jadi yang tinggal itu yang tadi itu. Yang tadi itu yang laki-laki. Iya. Jadi dulu dua itu Maryamnya itu. Tetapi yang masih berfungsi, yang masih bisa meledakkan misiu, sisa ini tadi. Oh, sisa ini yang laki-laki. Yang laki-laki. Nah, dia masih aktif itu, masih bisa meledakkan misiu itu. Kira-kira umur dari Maryam itu diperkirakan sudah berapa ratus tahun? Kalau umur dari Maryam itu kita susah menerka-nerka, tetapi jenis besinya itu bukan kuningan. Jadi dia tuh jenis besinya itu suasa. Nah, lebih tua mungkin daripada kuningan. Kalau saya lihat suasa itu. Dan cetakannya juga itu kalau saya lihat kayaknya ada unsur-unsur budaya Majapahit dengan Melayu itu kalau saya lihat. Saya tidak tahu juga kenapa bisa langsung ada di sini. Mungkin di masa lampau. Ya. Jadi ada hubungan dagang mungkin atau hubungan traktat antara negara pada zaman itu, antara bangsa. Jadi dia menemukan di bumi Mekongga itu ada sebuah sistem atau ada bangsa Mekongga atau ada kerajaan Mekongga, makanya dia barter mungkin atau dititip bahwa ini Maryam diberikan cenderamata kepada penguasa dulu. Penguasa dulu mungkin, makanya itu Maryam ada sama kita. Tetapi mistisnya ini Maryam itu di tahun 90-an itu, di tahun 80-an kakek. Jadi dulu ini Maryam tempatnya itu bukan di peti. Oh, bukan di peti. Bukan di peti. Jadi awalnya dari dulu Maryam ini memang peti juga bondala tempatnya, tetapi tidak serapi yang tadi itu. Yang tadi itu dibuatkan oleh Bapak Gubernur Laude Kaimuddin. Bapak Gubernur. Ulang tahun Sulawesi Tenggara dulu itu di Gorkoni dulu itu. Yang ke-29 dulu itu kalau tidak salah itu. Berarti Maryam ini dipamerkan di dalam acara ulang tahun. Jadi dulu itu ini Maryam setiap ada acara Hut Kolaka, Mosehewonua, ataupun pencucian kampung, Mosehewonua di Sakuli, di Ulong Kolaka. Jadi diturunkan. Nah, itu diturunkan dulu itu. Keris termasuk tadi itu piring tadi itu kuningan-kuningan. Nah, itu diturunkan di setiap pencucian benda pusaka atau pencucian kampung atau Mosehewonua itu diturunkan itu. Nah, tetapi mistiknya dulu ini Maryam dulu tidak boleh dikenakan air. Begitu ya. Jadi nenek kami dulu kalau sudah terlalu lama kemarau, jadi kakek kami dulu kalau mau memanggil hujan dengan cara Maryam itu direndam di air. Direndam di air. Dengan ada mungkin ritual khususnya. Jadi begitu direndam terjadi hujan. Beberapa hari kemudian terjadi lagi hujan. Jadi ini Maryam mediasi orang-orang dulu untuk memanggil hujan. Itu versi cerita dari turun temurun dari kakek kami. Alkisah ini pernah terjadi di tahun 90-an itu. Masih hidup saya punya bapak. Ada dulu yang mau coba-coba. Jadi Maryam itu dia bawa ke sungai. Betul kayak ini Maryam ini. Artinya rasa penasarannya. Betul kayak ini mempunyai kekuatan magis. Jadi Maryam ini dibawa ke Sungai Sakuling. Dia rendam, dia ikat itu di patok gamal. Ikat kuat situ. Begitu terjadi banjir besar. Itu dulu. Jadi pernah juga saya punya om sendiri, saudaranya bapak. Dulu yang namanya anak-anak muda dulu nakal tuh. Dia kan sekolah di Kendari. Jadi om saya itu pernah bersekolah di Kendari. Ketemu dengan orang Cina di sana yang suka beli barang-barang antik. Jadi om saya itu hari sempat mau menjual ini Maryam. Itu di tahun 90-an itu, di tahun 80-an. Belum saya lahir dulu. Di tahun 80-an dulu itu. Tapi tidak sempat. Dia bawa ini Maryam, dia bawa ke Kendari mau menjual ini Maryam. Tapi
mobil yang dia tumpangi begitu lepas Sabilambo di kilo 12 itu bannya meletus. Sangat dahsyat ya Pak. Belum sampai di Mowe meletus lagi bannya. Begitu belum sampai, baru sampai sekitar Lalolai meletus lagi bannya. Jadi semua ban mobil itu pecah. Belum sampai di Kota Kendari, baru sekitar sampai di Unaha patah, apa namanya itu, khasnya itu yang putar gardang itu. Khasnya itu patah itu khasnya itu. Si supir mobil ini bilang, "Loh ya ada apa ini? Baru katanya saya bawa mobil seperti ini." Ternyata om saya itu mau bawa itu meriam, mau menjual ke Kendari. Jadi belum berarti sampai. barang ini tidak bisa pergi sama orang lain istilahnya ya. Gitu. Dikategorikan begitu mungkin Pak ya. Jadi kakek kami dulu itu, nenek kami, dia suruh cepat supir mobil lagi, kejar itu sapunya om. Akhirnya diambil kembali, pulangkan kembali itu meriam ke Sakudi. Jadi itu meriam itu magis memang. Hanya mungkin kami ini anak cucu sudah tidak merawatnya lagi. Jadi ya mungkin kita sudah belajar agama yang mendalam, jadi kita sudah mulai tinggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang seperti ini mungkin. Tetapi kalau meriam itu memang betul-betul apa namanya, histori, sejarah yang sangat histori. Bahkan tante saya, saudaranya bapak itu masih percaya bahwa itu meriam masih bisa memanggil hujan, tetapi kita sudah tidak pernah coba lagi kan. Seperti itu gitu. Mana menurut Pak Mulyono tentang piring yang zaman dulu yang bertuliskan bahasa-bahasa Arab? Oh iya, jadi piring kuningan itu. Iya. Jadi piring kuningan itu saya tidak tahu juga itu asal usulnya dari mana. Yang jelas itu ada yang apa? Yang jelas piring itu disimpan oleh kakek kami. Oh iya. Jadi datanya hilang itu. Kita tidak bertanya juga dari mana. Yang jelas itu dari kakek kami. Tapi menurut cerita orang tua kami atau menurut cerita kakek kami bahwa piring itu dulunya dibawa kalau pergi acara pesta. Jadi dulu kan kakek kami kan dulu berkahwin dengan raja. Jadi berkahwin dengan raja Bokeo Indumo. Jadi Bokeo dulu itu kan setiap pesta panen pergi, acara pesta pergi. Jadi dulu kan itu bahaya. Ada yang suka sebar bajabu, racun apa. Jadi kalau dia pergi kakek kami setiap hari, makanya ada 3 itu piring. Kalau dia mau makan, piringnya dia pakai itu. Oh, piringnya dipakai itu. Menurut cerita dari kakek kami atau dari orang tua kami, jadi kalau piring itu dipakai, kalau dimasukkan racun, tawar racunnya. Racunnya langsung tawar ya. Apalagi dulu kan terkenal dengan bajabu. Bajabu. Jadi itu katanya gunanya, itu fungsinya. Tapi kita belum pernah coba. Jadi fungsi piring itu kalau dia pergi, disediakan makanan, dia bawa sendiri piringnya. Harus menyediakan. Dia bawa sendiri piringnya itu. Piring itu seperti kakek kami dulu waktu masih bertugas di Patoonua atau yang dikenal dengan, kalau orang Bugis bilang Patampanua, Kolaka Utara kalau sekarang, Kolaka Utara sekarang. Kan kakek kami dulu pernah di sana jadi mokole. Jadi sebelum dia jadi raja di Wonua Mekonga, dia pernah jadi mokole di raja kecil di Kolaka Utara atau Patoonua. Tapi kalau orang Bugis bilang Patampanua. Jadi piringnya itu ya bawa ke sana. Oh, dia hijrah ke sana bawa piring. Bawa piring itu. Jadi setiap mau makan, kalau di luar, kalau di rumahnya dia tidak pakai itu, dia pakai piring sendiri. Tetapi kalau acara di luar rumah atau di acara-acara kenegaraan pada saat itu atau acara-acara Mosehonua atau acara-acara kerajaan atau acara di pesta panen ini, dia pakai itu piringnya. Jadi kalau dia makan, dia menggunakan itu piringnya. Menurut ceritanya bahwa setiap racun yang diberikan ke makanan kalau dipakai itu piring, racunnya itu akan rontok dan akan hilang. Itu fungsi dari itu piring. Kira-kira umur piring itu sekitar tahun berapa? Kalau saya lihat itu piring, saya lihat itu kayaknya bukan dari kita itu. Hanya mungkin dulu namanya dulu bangsawan. Namanya dulu raja. Kayaknya itu pemberian atau
Cenderamata. cenderamata dari luar atau dia beli mungkin. Tapi yang jelas itu kayaknya bukan dari Mekongge. Bisa jadi dulu itu dari luar atau dari Iya, karena saya dari lihat, Samudra Pasai. iya, karena tulisannya Arab ya. Kayaknya kalau bukan dari Samudra Pasai, dari Melaka. Kayaknya itu kesultanan-kesultanan itu yang berafiliasi dengan Turki Utsmani. Iya. Karena Sekali. saya lihat itu, saya heran juga kenapa bisa ada di sini. Kenapa bisa ada di kaki kami simpan itu? Tapi saya pernah diskusi sama kakak. Ya. Dia melihat itu di Museum Topkapi Turki Utsmani. Ottoman. Nah, tapi ini juga ada miripnya di Kesultanan Banjar, Kalimantan. Ya. Mirip juga yang disimpan Aceh. Kayaknya dia mungkin pasca masuknya Islam kan? Masuknya Islam. Masuknya Islam di Sulawesi karena memang Bokewinduma itu kan dia kan bangsawan dari Luwu juga. Iya. Jadi dia bangsawan dari Luwu juga, bangsawan dari Mekongga juga. Mungkin dari Luwunya mungkin. Iya. Ya, dia dapatkan itu piring. Karena kan Luwu dulu berafiliasi dengan Kesultanan Goa, Kesultanan Melaka atau Kesultanan Pasai, Samudra Pasai, raja-raja kerajaan-kerajaan Islam. Iya. Kayaknya itu dari Ottoman mungkin ini, dari Turki Utsmani ini piring ini. Saya tidak tahu juga kenapa bisa sampai di Mekongga ini piring. Seperti itu mungkin penjelasannya itu piring. Kita sudah banyak bercerita tentang mengenai sejarah kerajaan Mekongga dan bagaimana menurut Pak Maulid pesan dan kesan untuk anak-anak muda sekarang untuk mencintai budayanya. Mungkin pesan saya bahwa anak-anak muda sekarang itu sudah banyak yang mencintai budaya-budaya lokal itu, terutama dengan budaya-budaya kearifan lokal. Iya. Jadi saya mungkin menyampaikan pesan kepada anak-anak muda, jangan cepat puas. Kemarin itu kita di Kabupaten Kolaka pergi ke Belanda itu mencari jejak-jejak peradaban Mekongga. Artinya bisa saja nanti ada lagi muncul temuan dari Portugis misalkan, dari Portugal, bahwa Mekongga itu seperti ini. Ternyata selama ini kita kerdil dengan identitas. Akhirnya apa? Dengan sendirinya terbuka ini sejarah-sejarah bahwa di Mekongga ini ada sebuah kerajaan yang betul-betul independen, betul-betul otonom. Bahkan di abad 18 itu negeri Mekongga itu tidak bisa dimasuki pada zaman itu menurut catatan Nicholas Postmeyer. Mungkin itu saya sampaikan. Tetap jangan tinggalkan nilai-nilai kearifan lokal, tetap kita bersatu bahwa kita ini negara berbudaya, masyarakat adat. Artinya kita tidak terlahir dari batu, kita ini punya budaya seperti bangsa-bangsa yang lain. Oke, mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video Om Pudi channel, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar konten-konten budaya tentang kerajaan di Sulawesi Tenggara makin berkembang dan terus diminati oleh anak-anak muda sekarang dan anak muda-muda lainnya. Salam Mepokuaso.